Selamat sore bersama kami Barita Siam Badung, Tona Siap Badung. Apa kabarmu di sore ini saudaraku? Hendaklah apapun yang kamu kerjakan sore ini sukses selalu mengikutimu. Bersama anak gadis saya di sini ada Aiko Leandra, ada Najla Olivia. Tunggu mandi dulu. Ini belum pada mandi ini ya. Belum pada mandi. Sore ini kami mau bercerita dulu tentang seorang laki-laki yang mempraktekkan imannya. Ini laki-laki kedua favorit saya. Yang pertama saya favorit dengan laki-laki yang bernama Yusuf. Yang kedua ini bernama Daud. Daud ini berperawakan sedang ya, tidak kecil, tidak pendek, tidak tinggi juga. Ketika itu laki-laki bernama Daud ini dipilih untuk menghadapi seorang raksasa, laki-laki raksasa bernama Goliat ya. Seorang Goliat yang punya pedang yang besar, tombak yang besar ya, punya tameng yang besar. Tapi laki-laki yang bernama Daud ini hanya mempunyai senjata, apa nama senjatanya Kak? Batu. Batu ya. Batu yang dilemparkan dengan umban ya, dengan umban ketapel ya. Saat itu laki-laki bernama Daud ini tidak mundur ya saudaraku ya. Dia tahu bahayanya menghadapi seorang raksasa ya. Itu face to face loh ya, face to face ya. Dia itu berhadapan langsung dengan laki-laki bernama Goliat. Tapi dengan iman Daud ini tetap menghadapi namanya Goliat. Ada lagunya itu batu diayun lalu melayang kena kepala Goliat bocor tumbang lalu dipenggal ya. Saat itu pemenangnya laki-laki yang bernama Daud ini ya. Laki-laki yang bernama Daud ini jadi pemenang. Saudaraku yang saya kasihi, terkadang kita ini merasa orang lain terlalu beriman ya. Tapi saudaraku, iman itu ya menghasilkan mujizat ya. Iman menghasilkan mujizat. Dan mujizat itu lahir irasional ya. Jadi Anda jangan bilangin begini begono, bukan ya. Mujizat itu terjadi ketika di suatu situasi sulit, situasi tidak memungkinkan, situasi membahayakan, situasi di mana Anda tidak ada punya kesempatan untuk meraihnya, tapi terjadi. Itu mujizat ya. Mujizat itu irasional ya. Ya, jadi kalau ada yang bilang seorang Bapak Eko itu Kristen irasional, mangga ya, silahkan. Karena mujizat itu terjadi irasional ya, di luar kendali kita. Itu baru mujizat. Saudaraku yang saya kasihi, setiap orang itu yang mau mempraktekkan iman akan mendapatkan mujizat. Ingat, mujizat itu begini. Ketika Anda bermain bola, ya, ketika Anda bermain bola dan melawan satu klub yang luar biasa, sementara Anda biasa-biasa saja. Jadi kemungkinan untuk menang Anda itu tipis. Tapi Anda bisa menang, itu mujizat ya. Irasional ya. Tapi kalau Anda misalnya lebih hebat, misalnya Goliat mengalahkan Daud, ya itu bukan mujizat ya. Itu ya lumrah toh. Tapi ketika Daud mengalahkan yang namanya Goliat, itu mujizat. Ya. Saudaraku yang saya kasihi, ketika mujizat terjadi dalam hidupmu ya, ketika terjadi dalam hidupmu ya, saya katakan begini, Anda harus menyadari ya, ketika Anda berhadapan dengan apapun yang di depan, Anda harus melihat di belakang Anda siapa ya. Kalau di belakang Anda lebih hebat, ngapain Anda takut menghadapi yang di depan ya. Ya. Kalau yang di belakang kita lebih backing kita lebih hebat, ngapain takut menghadapi yang di depan. Daud backingnya di belakangnya itu Allah kita yang maha kuasa ya. Jadi ketika dia menghadapi Goliat yang backingnya biarpun Goliat badannya besar tapi backingnya lemah ya. Dan puji Tuhan Goliat tumbang ya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sadari bahwasanya iman menghasilkan mujizat. Dan mujizat itu terjadi irasional, di luar kendali, di luar kemampuan, di luar harapan. Di situasi sulitmu, ketika ada hasil yang sangat memuaskan yang kamu dapat, itu mujizat. Terima kasih saudaraku, selamat sore bersama kami di sini keluarga Bapak Aiko. Ini anak saya yang sudah pergi, ini kakak Aiko Leandra, anak saya yang Lambok ini ya.
Ini selembut salju hatinya nih anakku ini. Kalau ini sekeras hati. Ini manusia selembut salju. Oke, salam Horas, Barita siap Badung, Tona siap Badung. Salam.